Operasi Zebra Semeru 2021 dimulai pada Senin 15 November 2021. Polresta Malang Kota akan menyasar aksi balap liar di Kota Malang. 3 titik di Kota Malang akan menjadi fokus operasi balap liar di Kota Malang. 3 titik yang menjadi fokus operasi pada Operasi Zebra Semeru 2021 ini yakni di Jalan Ahmad Yani, Jalan Besar Ijen, dan Jalan Soekarno-Hatta. Nantinya pada Operasi Zebra Semeru, polisi akan menyasar aksi balap liar yang kerap terjadi di 3 titik tersebut. Satlantas Polresta Malang Kota AKP Yopi Krisna mengatakan bahwa Operasi Zebra Semeru 2021 akan difokuskan pada aksi balap liar yang mengganggu ketertiban masyarakat. 3 lokasi yang menjadi sasaran yakni Jalan Ahmad Yani, Jalan Besar Ijen, dan Jalan Soekarno-Hatta. Apabila dalam operasi ditemukan aksi balap liar, polisi akan melakukan penindakan berupa himbauan untuk membubarkan diri. Namun, jika ada yang membandel akan dikenakan sanksi tilang. Sementara selain 3 titik yang menjadi fokus dalam Operasi Zebra Semeru, polisi juga akan melakukan operasi balap liar dengan menyasar sejumlah wilayah di Kota Malang. Selain itu, polisi juga akan melakukan razia atau operasi justisi di sejumlah tempat keramaian di Kota Malang. Jadi untuk balap liar, kita antisipasi di sekitar Jalan Ahmad Yani, kemudian di Jalan Ijen Besar, maupun di Jalan Soekarno-Hatta, karena di situ memang rata-rata sebelum-sebelumnya sering sekali itu dipakai balapan liar. Jika ditemukan pelaku balapan liar, kita akan himbau ya kan bersama Polsek, TNI, dan Perhubungan agar segera membubarkan diri karena hal tersebut mengganggu ketertiban masyarakat. Jadi sementara kita bubarkan dulu aja. Ya, sanksi tilang pasti ada ya, pasti ada, tapi kita himbau dulu, dikasih informasi bahwa tidak boleh ada acara balapan liar di sini. Untuk tingkat keramaian, kebetulan Operasi Zebra ini kan preemptif 50%, preventif juga 50% ya. Jadi nanti kita patroli sekalian operasi justisinya juga kita jalankan beberapa titik seperti di pasar, pengecekan kapasitas mal ataupun tempat-tempat nongkrong lainnya. Untuk itu biasanya pada hari weekend cuma Sabtu Minggu kita ada penambahan personil. Ya, penambahan personil di wilayah Malang Kota. Jadi hampir setiap Jumat Sabtu Minggu tersebut akan kita cek lokasi-lokasi yang biasanya misalkan hanya 2 atau 3 titik lokasi, maka kita akan pengecekan lebih ketat lagi. Simon Alfredo melaporkan. Pemerintah Kota Malang gencar melakukan vaksinasi massal kepada masyarakat di Kota Malang. Vaksinasi massal bagi masyarakat ini dilakukan sebagai upaya percepatan target vaksinasi bagi masyarakat di Kota Malang. Program percepatan vaksinasi di wilayah Kota Malang terus dikebut. Salah satunya program vaksinasi massal yang dilakukan di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kota Malang. Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko bahkan memantau langsung proses pelaksanaan vaksinasi massal yang diikuti ratusan masyarakat. Kurang lebih 700 orang terdiri dari pelajar dan masyarakat umum mengikuti vaksinasi massal tersebut. Sementara itu, salah seorang pelajar mengatakan jika program vaksinasi massal ini sangat penting baginya agar terhindar dari penyakit bahaya seperti COVID-19. Sedangkan menurut Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, vaksinasi massal ini merupakan lanjutan dari yang sebelumnya dilakukan di SMK PGRI 2. Dan khusus yang lanjutan ini tidak hanya untuk yang dosis 2 saja, namun juga melayani masyarakat yang belum menerima vaksin pertama. Kegiatan ini juga sekaligus mempercepat target herd immunity di Kota Malang. Di Kota Malang sendiri, capaian vaksinasi untuk dosis pertama telah mencapai 97%, sedangkan untuk dosis kedua telah mencapai 59%. Tapi hari ini juga melayani masyarakat yang vaksin 1, ya, yang baru vaksin juga disiapkan. Sehingga pola semacam ini akan mempercepat tercapainya target daripada herd immunity di Kota Malang. Bagian yang terpenting juga sekarang juga dilaksanakan vaksin dari rumah ke rumah untuk lansia. Ya, sudah mulai masuk ke wilayah RW, masuk ke kampung-kampung dan door to door untuk warga yang lansia. Sehingga di Kota Malang sampai hari ini sudah tercapai vaksin 1 97%. Kemudian vaksin untuk lansia 56%. Simon Alfredo melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kasus COVID-19 di Kota Malang terus menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Satgas COVID-19, dalam kurun waktu 4 hari terakhir, tidak ada penambahan pasien baru COVID-19. Melandainya kasus COVID-19 di Kota Malang ini membuat pemerintah Kota Malang berencana menutup rumah isolasi terpusat di Jalan Kawi, Kota Malang. Tren penurunan kasus COVID-19 di Kota Malang ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif. Ia menyebutkan jika kasus COVID-19 di Kota Malang saat ini mulai melandai. Hal ini terlihat selama kurun waktu 4 hari terakhir tidak ada penambahan kasus COVID-19 di Kota Malang. Karena tidak adanya penambahan pasien, maka perawatan pasien di rumah sakit rujukan maupun rumah sakit lapangan hanya tersisa 3 pasien yang menunggu selesai masa isolasi perawatan. Sementara untuk safe house di Jalan Kawi sendiri sudah tidak digunakan karena pasien yang menurun drastis. Untuk itu Pemkot Malang berencana menutup rumah isoter Jalan Kawi dan mencari tempat isolasi terpusat yang ukurannya lebih kecil, karena jumlah pasien yang menjalani isolasi terpusat semakin berkurang. Sementara, meski kasus COVID-19 di Kota Malang tengah melandai, warga diminta tidak lengah dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M dan 3T. Sehingga upaya persebaran kasus COVID-19 berjalan efektif. Ya, jadi kalau penambahan kasus 4 hari kemarin kita 0. Kemarin ada 1 penambahan kasus. Jadi kalau kita lihat trennya ya tetap tren menurun untuk penambahan kasus di Kota Malang. Nah, karena trennya menurun, jadi yang perawatan tinggal menunggu selesai masa isolasinya, baik di rumah sakit lapangan maupun di rumah sakit perawatan rujukan. Kawi karena sudah arahan dari gubernur ya, karena tren di Kota Malang sudah turun, kemudian yang menggunakan di isoter juga kemarin tinggal 9. Jadi arahan gubernur untuk mencari tempat yang lebih kecil. Nah, ini pemerintah Kota Malang masih berusaha memetakan mana tempat yang bisa digunakan. Ya, kalau yang awal itu kan ada di SKB, yang ada di mana tuh arah ke Pakis itu ya, yang sebelah kanan jalan itu. Simon Alfredo melaporkan. Menjelang pembangunan Pasar Besar Kota Batu, sebanyak 52 pedagang pasar buah direlokasi ke Pasar Sayur pada hari Sabtu 13 November 2021. Sebelumnya juga dilakukan relokasi pedagang pasar pagi ke Stadion Brantas ke Kota Batu. Rencananya minggu ketiga bulan November akan dilakukan pembongkaran dan mulai dilakukan pembangunan. Revitalisasi Pasar Besar Kota Batu tinggal menghitung hari. Pembangunan Pasar Besar Kota Batu sudah mulai memasuki tahap relokasi setelah relokasi 1.097 pedagang pasar pagi ke dalam Stadion Brantas Kota Batu pada hari Kamis 11 November 2021 dan relokasi 52 pedagang pasar buah ke Pasar Sayur pada Sabtu 13 November 2021. Pembangunan Pasar Besar Kota Batu menggunakan dana dari APBN dan pembangunan diperkirakan akan berlangsung selama 18 bulan atau 1,5 tahun dengan anggaran mencapai 200 miliar rupiah. Revitalisasi Pasar Besar ini dimulai bulan November 2021 dan akan rampung pada bulan Mei tahun 2023 mendatang. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menyampaikan bahwa pemerintah Kota Batu akan memastikan pedagang pasar buah mendapatkan tempat yang layak dan bisa beraktivitas berjualan di Pasar Sayur selama revitalisasi pasar. 52 pedagang buah ini merupakan pedagang buah dan aktif berjualan, akan langsung bisa beraktivitas berjualan kembali pasca relokasi di Pasar Sayur. Dalam minggu ketiga bulan November akan dilakukan pembongkaran dan setelah itu dilakukan pembangunan. Pemerintah juga memberikan jaminan legalitas dan hak-hak pedagang akan diberikan serta pedagang yang direlokasi akan mendapatkan tempat di pasar baru setelah revitalisasi selesai. Relokasi sudah pemindahan ke tempat relokasi sementara sudah dilakukan 2 tahap. Yang pertama pasar pagi, yang kemarin pasar berikutnya ketika tempat relokasi yang diperuntukkan untuk
lainnya semuanya itu sudah selesai. Insya Allah dalam seminggu ini itu kemudian kita harus merelokasi semuanya. Artinya dalam seminggu ini ditargetkan untuk Insya Allah, disinfek menggeber. Iya, iya harus. Budi, ada juga kemarin sempat para jukir, terus ada yang kuli angkut itu sempat mengeluh karena kehilangan pekerjaan yang biasanya ada di pasar pagi. Sekarang pasar pagi ini sudah ada di stadion. Mungkin ada tanggapan terkait itu, Budi? Ya, semua perubahan untuk perbaikan pasti butuh pengorbanan. Insya Allah ketika para kuli ini tidak di tempat sini tidak bisa, nanti mungkin di tempat yang baru akan bisa. Itu semua kan perubahan yang kemudian harus kita beradaptasi. Nah, lalu untuk keluhan jukir, Budi, kan jukir yang ada di pasar itu tadi saya wawancara itu tidak mungkin kalau ikut di kawasan stadion. Ya, seperti saya sampaikan, setiap perubahan perbaikan tentu harus ada pengorbanan. Ya, untuk sementara ketika jukir yang di pasar itu tidak bisa dapat penghasilan, mereka harus mempunyai pemikiran untuk bekerja di tempat yang lain atau di sektor yang lain. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memberikan pemahaman dan wawasan terkait ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, sekaligus program Gempur Rokok Ilegal, bagian perekonomian dan sumber daya alam Kota Batu, bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tipe Madya Cukai atau TMC Malang menyelenggarakan sosialisasi yang dihadiri 100 peserta, 6 kepala SKPD, kepala desa, kelurahan, tim penggerak PKK, dan Dharma Wanita Kota Batu. Kegiatan sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai ini diikuti oleh kurang lebih 100 peserta yang merupakan 6 kepala SKPD, kepala desa, ketua tim penggerak PKK, dan Dharma Wanita Persatuan Kota Batu. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso, Kepala KPP Bea Cukai TMC Malang Gunawan Triwibowo, Ketua DPRD Kota Batu Asmadi SP, Kepala Bagian Ekonomi Sumber Daya Alam Kota Batu Dr. Anda Emiliati MSI beserta jajaran dan 100 peserta sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada warga masyarakat, khususnya kepala desa, kelurahan, tim penggerak PKK, dan Dharma Wanita Persatuan Kota Batu terkait dengan cukai rokok sekaligus sebagai upaya untuk gempur peredaran rokok ilegal dengan peranan warga masyarakat. Dalam sambutannya, Kabak PSDA Kota Batu Dr. Anda Emiliati MSI menjelaskan, pada masa pandemi dana bagi hasil cukai rokok lebih banyak dipergunakan untuk sektor kesehatan, termasuk pembangunan puskesmas di Bumiaji dan Junrejo, dan sisanya untuk penegakan hukum termasuk sosialisasi. Sementara itu dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Batu Asmadi SP berpesan kepada masyarakat luas untuk menjual rokok yang legal dan tidak terbujuk untuk menjual rokok ilegal karena ada sanksi denda dan pidana. Sebelum membuka secara resmi kegiatan ini, Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso mengungkapkan besarnya dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal, baik untuk bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum. Saya menyampaikan dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Batu, baik itu yang jualan rokok maupun siapapun yang mengetahui manakala ada penjual rokok yang tidak memakai cukai rokok, untuk segera yang pertama tidak dibeli. Yang kedua, untuk bisa menyampaikan kepada aparat penegak hukum, bisa ke kepolisian, bisa ke Pak Camat, bisa ke pemerintah daerah. Karena apa? Karena ini yang pertama akan merugikan, yaitu dari penerimaan cukai untuk pemerintah. Karena hakikatnya cukai ini tidak hanya untuk kepentingan daripada kantor bea cukai, tetapi untuk kepentingan pembangunan yang ada di Indonesia. Jadi semacam itu, karena ini nantinya akan kembali lagi seperti yang disampaikan tadi, 50% untuk kepentingan sosial, terus yang 25% ini untuk penyuluhan hukum, terus 25% lagi
untuk kesehatan. Dan di Kota Wisata Batu untuk pembangunan puskesmas, untuk macam-macam itu semacam itu. Karena ada regulasi baru di Peraturan Menteri nomor 206 ya. 206 itu regulasinya lebih dipermudah. Kalau dulu dana bagi hasil cukai ini sangat sulit. Jadi kalau kita akan menggunakan ya harus sesuai dengan juklak juknisnya itu. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan materi oleh Kepala KPP Bea Cukai TMC Malang Gunawan Triwibowo terkait dengan penerimaan negara dari cukai dan peruntukan bagi hasil cukai rokok untuk daerah serta ciri-ciri rokok ilegal. Acara diakhiri dengan penyerahan hadiah kepada peserta yang bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan terkait materi sosialisasi. Pelanggaran 2021 terkait dengan penindakan hasil tembakau memang cukup tinggi sebesar 68 sampai Oktober ya. 68 bukti penindakan, 68 kali ya. 68 kali kalau dibagi 10 itu dibagi 4 sekitar seminggu itu bisa 2-3 kali penindakan. Dengan potensi kerugian sebesar 6,3 miliar untuk kerugian terkait dengan tidak membayar cukai seperti itu. Jadi dengan adanya kolaborasi dan peran kita koordinasi dengan pemerintah kota terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota, 25% adalah penegakan hukum. Penegakan hukum salah satunya adalah kerjasama pemberantasan rokok ilegal dengan teman-teman di OPD, di Satpol PP, kemudian juga sosialisasi kepada para toko, pada para konsumen sehingga tidak membeli rokok ilegal. Memang setiap tahun kami ditargetkan untuk cukai ini naik ya. Di tahun 2021 aja kami targetnya 215 triliun. Gitu ya. Untuk kantor kami, kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Malang ini wilayah pengawasan meliputi wilayah Batu, kemudian pemerintah kota dan Kabupaten Malang. Jadi kami punya 3 lokasi. Nah, pengawasan ini merupakan peredaran rokok ilegal itu ada 3 ya. Jadi ada peredaran di wilayah produksi, cukup banyak ya wilayah produksi, kemudian di wilayah distribusi, kemudian di wilayah pemasaran. Jadi ada 3 tempat yang kita harus antisipasi. Koordinasi ini dengan teman-teman di Kota Malang ini adalah kita melakukan sosialisasi terkait jangan sampai memasarkan rokok-rokok ilegal ini, rokok-rokok yang memang cukup berbahaya ya ilegal ini ya. Iwan Dikmawan melaporkan.